Dengar, hubungi Ibu Sherling dan beritahu horoskopnya sudah cocok. Aku benar-benar lupa. Aku akan melakukannya sekarang juga. Bibi Karina. Ya? Jangan telepon ibunya Sherling sekarang. Aku tidak mau Bibi bilang padanya bahwa horoskop kami telah cocok. Apa? Aku mohon. Tidak, Sristi. Kau salah. Sama sekali tidak. Aku tidak merasa bersalah. Kalau aku perhatikan, dia senang sekali marah-marah kepadaku. Aku ini dianggap apa? Siapa dia? Aku tidak butuh perhatiannya. Dengarkan aku baik-baik, Kak. Kalau sikapnya seperti itu, aku merasa tidak punya harga diri dan aku merasa diremehkan. Dia berteriak padamu karena dia mengkhawatirkanmu. Kemarilah. Dia marah padamu karena dia... Apa kau tahu kalau dia sangat mencintaimu? Benarkah? Iya, Sristi. Dia sangat mencintai kita. Apa kau tidak melihat bagaimana dia berteriak pada inspektur saat berada di kantor polisi waktu itu? Dan ketika aku salah dituduh pencurian, dia tidak mengampuni Karina karena dia melakukannya. Faktanya adalah dia tidak bisa melihat kita dalam masalah. Dan hari ini dia mengancam preman dan menyelamatkanmu. Aku pikir dia melakukan sesuatu seperti itu pada Pragya dan Bulbul. Apa kau tidak merasakannya? Kak Prita, kakak tidak perhatikan ya selama ini. Kalau dia itu suka sekali marah-marah kepadaku. Aku tidak tahu apa sebabnya, Kak. Aku bingung. Justru aku penasaran kenapa dia begitu padaku. Jadi itu artinya ketika aku marah padamu dan berteriak padamu untuk hal sesuatu, itu artinya aku melepaskan rasa frustasiku padamu? Kak Prita, tolong. Ini bukan tentang diri kakak, tapi tentang perempuan itu. Sebelum Sanju masuk ke dalam masalah, aku telah mengatakan bahwa aku tidak perlu ikut campur dengan preman itu. Lalu apa yang terjadi? Lalu ibu mengatakan hal yang sama. Lalu apa? Lalu apa bedanya? Ini bukan tentang kakak. Kakak punya hak untuk marah padaku, karena aku tahu kalau kakak sangat mencintai dan sayang padaku. Apa kau mempercayaiku? Maksud kakak apa? Jangan beri aku pertanyaan. Sekarang kau jawab saja. Apa kau sangat mempercayaiku? Iya, ya sudah, katakan saja. Baiklah. Kalau kau percaya padaku, ibu hanya ingin kita aman di sini. Itu saja mau ibu. Kak Prita, ini tidak adil. Kau secara emosional memerasku sehingga aku setuju dengan pendapatmu. Apa kau ingin aku mengatakan, Prita, kau benar, ibu hebat. Dia ingin aman. Tidak akan pernah seperti itu. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Atau jangan-jangan ibu membantu kita agar dia bisa mengejek kita sehingga aku merasa di posisi yang salah. Kak Prita, jangan seperti ini. Jangan berpihak pada ibu. Dengar. Kalau kakak sampai melakukannya, maka aku tidak mau bicara lagi dengan Kak Prita. Terlepas dari benar atau salah, kakak harus tetap berpihak kepadaku, jangan pada ibu. Aku tidak suka. Kalau perlu, aku akan merebut kakak. Aku rasa kau harus istirahat. Kau menghabiskan banyak energi hari ini. Kak Prita, preman itu menarik rambutku kencang sekali sampai leherku sakit. Aku mengerti itu, Gu. Sebaiknya aku mandi biar segar. Hai Kritika, aku tahu aku bilang aku akan menelponmu, tapi kau lihat aku tidak punya waktu. Jadi maafkan aku ya. Prita, aku sangat menyesal mengganggumu seperti ini. Tapi aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu segera. Maukah kau melakukannya? Bisakah kau pulang sekarang? Keadaan Kak Risab sangat mengkhawatirkan. Dia tidak mau bicara dengan siapapun. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Jika kau datang, mungkin dia memberitahumu apa yang mengganggu dia. Prita, tolonglah datang demi aku. Baiklah, aku akan datang. Jangan khawatir. Terima kasih. Baiklah. Aku ingin tahu, kenapa Risab tiba-tiba berubah menjadi kesal. Dengar Risab, pendeta sudah memberi kita tanda. Horoskop sudah cocok. Kenapa kita harus tidak memberitahu Ibu Sherling? Bibi, sebenarnya aku... Biar aku jelaskan apa masalahnya. Posisi planet tidak menguntungkan sekarang. Jadi, tidak akan benar untuk berbagi berita-berita baik dengan orang-orang untuk saat ini. Dan itu mungkin malah akan menghancurkan segalanya. Alasanku berbeda. Yang ingin kukatakan adalah... Tidak peduli apa alasannya. Apa yang kau lakukan adalah benar. Baiklah,
Aku akan pergi sekarang. Aku ingin mengatakan kalau Aku yang akan antar Anda, pendeta. Silakan. Giris, tolong kau bersihkan mejanya ya. Oh iya, baik. Oh, dia meninggalkan Ibu, horoskopnya di sini. Ada yang masuk ke dalam mataku. Aduh. Oh, tidak, ini masalah lain. Kau ini kenapa? Tolong lihat sesuatu. Ada yang masuk ke dalam mataku. Sini, di bawah cahaya. Duduklah. aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi tidak ada yang punya waktu untuk bicara. Halo Karina, apa kabar? Halo Sanjana, apa kabar? Bagaimana dengan Sherlyn? Kami baik. Bukankah pendeta akan datang ke tempatmu hari ini? Aku dan juga Sherlyn ingin tahu apa yang dia katakan. Pendeta itu bilang, Risap dan Sherlyn itu cocok. Horoskop mereka cocok dengan sempurna. Sekarang, bersiap-siaplah untuk perayaannya. Selamat ya. Horoskopnya sudah cocok. Apa yang Prita lakukan di sini? Sanjana, aku akan menelponmu kembali. Tentu tidak masalah Karina. Sampai nanti. Mau apa kau kesini pada jam segini? Sebenarnya aku mendapat telepon. Maksudku, aku ingin membahas sesuatu yang penting dengan Risa, makanya aku kesini. Apa ini waktu yang tepat untuk mengunjungi atasanmu? Kau bisa membahasnya besok. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Ini sangat mendesak. Horoskop cocok hari ini. Dan dia juga datang ke sini hari ini. Aku yakin dia telah tahu bahwa horoskop telah cocok. Sambil akan koordinasi denganmu. Ayolah, kau mungkin akan merusaknya. Aku sangat menyesal, Prita. Aku sama sekali tidak bermaksud membuangnya seperti itu. Ini... Kupikir kau harus memakai ini. Ini akan terlihat bagus. Prita, pasti sangat sulit sekali bagiku untuk memilih jika kau tidak berada di sini. Bukankah itu mudah? Nah, semuanya selalu mudah saat kau berada di dekatku. Itu sudah cukup. Kau terus bekerja sepanjang waktu. Seharusnya kau ini istirahat. Kau harus mengambil libur untuk istirahat. Boleh aku masuk? Ketika aku memikirkan dia, rasanya seperti dia bersama aku secara nyata. Risa, dia pasti sudah memikirkan Sherlyn saat aku datang. Apa mungkin dia menganggapku Sherlyn? Aku minta maaf, Prita. Ada apa denganmu? Kau marah dan tidak bicara pada siapapun? Tidak, bukan itu masalahnya. Tidak ada yang bisa mengerti. Semua orang mengira kalau kau tegang karena tekanan pekerjaan. Tidak ada yang bisa mengerti kalau kau tersesat dalam pikiran Sherlyn. Apa aku benar? Apa masalahnya, Risa? Kelihatannya kau tampak tertekan. Apa keberadaanku di sini sangat mengganggumu? Prita, kau tidak pernah mengatakan apapun padaku tentang Dipak. Ya Tuhan, bagaimana dia tahu tentang Dipak? Selama ini aku berpikir kalau aku adalah teman. Bagaimana kau bisa sembunyikan sesuatu yang begitu penting dariku? Prita, aku sudah menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Aku sudah bercerita tentang hidupku dan juga memberimu. Maksudku, aku menganggapmu sebagai teman sejati. Aku menghargai persahabatanmu, Prita.
Tapi kau tidak berpikir perlu untuk menceritakan semua masa lalumu padaku. Sekarang aku mengerti. Kau kesal denganku. Kau benar, Risab. Aku tidak pernah bercerita tentang Dipak kepadamu. Karena aku pikir tidak ada gunanya memberitahumu tentang sesuatu yang tidak ada lagi. Dan ini sudah kuanggap selesai. Aku tidak tahu kalau Dipak akan datang ke Mumbai untuk mencariku. Dipaklah yang membatalkan pertunangan itu. Kemudian dia berperilaku seolah hubungan kami tidak pernah berakhir dan kami tidak akan pernah terpisah. Aku tidak bisa mengatakan bahwa betapa terkejutnya aku saat aku melihatnya. Aku tidak mengenalnya dengan baik, makanya aku tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya. Dipak telah mengirim sebuah lamaran pernikahan kepadaku. Semuanya selesai dalam waktu yang sangat singkat. Dengan begitu hubungan kami berakhir. Aku tidak pernah tahu masa laluku, orang yang kulepaskan, dan kembali ke dalam kehidupanku seperti ini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Aku jadi bingung bagaimana memutuskan semua ini. Prita, apakah kau mencintai Dipak? Aku sangat berharap kalau kau bilang bahwa kau tidak mencintai Dipak. Aku tidak tahu apa itu artinya cinta. Aku hanya bisa mengerti cinta ayahku. Hanya perasaannya bagiku yang penting. Setelah ayahku tidak ada, aku merasa aku jadi sangat hancur. Dipak adalah pilihan ayahku pada saat itu. Jadi jika aku benar-benar mencintai ayahku, aku harus memenuhi keinginan terakhirnya. Aku tidak peduli bagaimana karakter Dipak. Aku harus memaafkan dia dan juga bisa menerima dia sebagai pasangan hidupku. Karena faktanya adalah ketika orang tuamu meninggal, kau baru menyadari pentingnya dukungan dan juga ajaran mereka. Dan ini sangat berharga. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan itu. Itulah sebabnya kau merasa ingin memenuhi keinginan dan memilih apa yang mereka anggap tepat untukmu. Dengan begitu, mereka tinggal bersamamu bahkan setelah mereka lama pergi. Risab, kau sangat beruntung. Kau memenuhi keinginan ibumu dengan menyetujui untuk menikah dengan Sherlyn. Kau pasti bahagia dengannya. Karena kebahagiaan orang tua terletak pada kebahagiaan anak-anak mereka. Lalu kenapa mengambil kebahagiaan itu dari mereka? Tidak ada orang di dunia ini yang lebih penting dari mereka. Aku sangat senang atas keputusanmu telah membuat semua orang di sini sangat bahagia. Seseorang bisa dengan jelas membuat betapa bahagianya ibumu dan itu tercermin dari matanya. Apalagi ayahmu juga sangat bahagia dan nenekmu sangat senang karena dia terus saja membicarakanmu dengan Sherlyn sepanjang waktu. Dia bahkan telah melupakan rasa sakitnya. Suasana di sini telah terjadi ceria karenamu. Kau telah memberi seseorang sesuatu untuk diharapkan. Kita harus selalu siap untuk berkorban demi orang yang paling baik. Dan juga keputusanmu itu juga cocok untukmu. Risab, aku ingin mengucapkan terima kasih dengan semua kesungguhan. Suatu keputusan telah membuat seluruh keluarga sangat bahagia. Dan aku juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kebahagiaan ini. Persahabatan kita sangat berarti bagiku. Kau adalah seseorang yang bisa kupercayai tanpa keraguan. Dan aku tahu kau tidak akan pernah menghancurkan kepercayaanku begitu saja. Kau mungkin merasa aneh, tapi aku telah menemukan banyak orang cantik karenamu. Kritika telah menjadi teman yang sangat baik. Bibi Raki memberi perhatian yang sangat baik kepadaku. Apalagi ayahmu. Ayahmu sangat mengingatkanku pada ayahku. Apa kau tahu kenapa mereka semua sangat mencintaiku? Karena kau adalah temanku. Mereka pikir kau setuju dengan semua yang kukatakan. Kau mendengarkanku.
Persahabatanmu sangat berarti bagiku, dan aku tidak ingin persahabatan kita terpengaruh dengan cara apapun. Sebenarnya, aku ingin ikatan kita menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Sekarang aku pikir impian ibumu telah menjadi impianku juga. Aku juga sangat menginginkanmu dan Sherlyn untuk segera menikah secepatnya, karena itulah yang diinginkan semua orang di sini. Kau tidak tahu betapa baiknya kau ini. Tidak disarankan untuk menjadi orang yang baik, Prita. Apa? Kau dapat lebih banyak rasa sakit dari kebahagiaan. Apa maksudmu? Maksudku menjadi temanmu, aku tidak akan melakukan apa yang akan kulakukan. Maksudku, kau jangan salah mengira, hanya saja aku berencana untuk menunda pernikahanku. Apa kau ingin memberiku serangan jantung? Aku ingin memberikan hatiku. Oh, itu ide yang sangat bagus. Oh, banyak waktu telah berlalu. Aku akan pergi. Aku pasti terlambat. Sudah ya? Ya? Bolehkah aku ikut? Maksudku, aku akan mengantarmu keluar. Tidak usah. Kau tidak perlu melakukannya. Aku bisa sendiri dan memanggil Bajai. Kalau kau ingin melakukan sesuatu untukku, tolong bicaralah dengan Kritika. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Dialah orang yang menelponku dan memintaku untuk datang ke sini. Baiklah. Bagus. Terima kasih. Aku akan pergi. Tidakkah kau akan bicara dengannya? Apa kau yakin? Jangan lupa ya. Dah. Lalu aku harus bagaimana? Kenapa kau selalu jatuh dalam pelukanku? Memangnya aku pengawalmu yang bisa melindungimu sepanjang waktu? Kau benar. Aku adalah seorang gadis yang sangat bodoh. Meskipun mengetahui bahwa kau itu jahat, aku selalu mengharapkan kesopanan darimu. Ternyata aku salah padamu. Ada baiknya kau menjatuhkanku sebelum pikiranku tentangmu berubah. Atau sebelum aku bisa mengucapkan terima kasih. Kau menunjukkan karakter sejatimu. Hei, tunggu sebentar. Aku berperilaku seperti ini karena aku punya alasan. Cobalah untuk mengerti itu. Aku mengerti, aku tahu alasannya. Apa kau pikir aku ini penggemar gilamu yang terus saja mengejarmu tanpa berpikir waras sedikit pun? Pertama, aku masuk ke mobilmu, lalu ke rumahmu, lalu ke kamarmu, lalu ke kamar mandimu. Kau telah memberitahu ini padaku beberapa kali. Aku sudah tahu apa yang akan kau katakan. Tunggu dulu. Kau tahu, kesalahpahamanku hilang pada hari aku melihatmu di sebuah restoran dengan risapnya Sherlyn. Ya. Kupikir kau adalah penggemarku. Tapi kesalahpahaman ini hilang. Setelah kau tidak bisa mengesankanku, kau mulai mencoba mengesankan kakakku. Kau wanita yang cerdas. Tapi rencanamu itu akan gagal juga. Dan apa kau tahu? Aku sangat senang dengan situasimu yang seperti ini. Kau tahu? Risap menyukai Sherlyn dan dia setuju untuk menikah dengannya. Dan semua kerja kerasmu akan tenggelam. Kau lihat? Aku tidak salahkan kau untuk caramu berpikir. Masalahnya kau ini, kau adalah orang yang tidak terlalu cermat. Sesuatu yang pasti salah karena yang tidak bisa kau pikirkan secara langsung. Tidak, kau yakin memiliki kemampuan untuk berpikir. Tapi kau ditemukan sebagai penipu setiap kali kau berbicara. Meski menjadi dewasa, kau berperilaku seperti anak manja. Dewasalah. Prita, aku punya ide. Kita tumbuh bersama. Apa? Kau tahu? Kita akan alami remaja bersama. Tidak. Kita akan tua bersama. Bagaimana? Kita tumbuh bersama, ini akan sangat menyenangkan. Benarkah? Aku tidak gila. Bahkan mempertimbangkan untuk menghabiskan hidupku bersamamu. Aku tidak mau. Kita akan mengalami masa tua bersama.
Aku tidak ingin hidup lebih dari 50 tahun. Aku lebih suka dikenang setelah aku mati. Ya, setelah aku mati. Aku berharap bisa memenuhi keinginanmu itu. Bahkan aku berharap aku bisa. Kamu apa? Kau mau melukaiku, Prita? Kenapa kau berhenti? Apa yang terjadi? Bukankah kau ingin menyentuhku dengan cara melukaiku? Apa? Ya Tuhan, orang ini romantis di tempat terbuka. Bagaimana jika semua orang di rumah ini mengetahui hubungan mereka? Ada apa? Kau tidak punya jawaban. Ayo bilang sesuatu. Aku sedang bicara denganmu. Orang aneh, aku bertanya. Kau yang aneh. Kau terus mengikutiku. Oh, maaf. Aku tidak mengikutimu. Lalu, siapa yang mengikutiku? Dari sana ke sini selalu mengikutiku. Sepertinya kau lupa kalau ini adalah rumahku. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Itu bukan urusanmu. Ya Tuhan, aku harap aku bisa menyingkirkan senyuman sombong itu di wajahnya. Sepertinya aku sedang mood untuk melakukan percakapan yang panjang. Tidak masalah, ayo kita bicara. Sekarang katakan sesuatu tentang Sofia pacarmu itu. Sofia. Ya, Sofia. Sepertinya kau lupa kalau aku sudah menghapusnya. Sebenarnya, dia tidak akan bisa dekat denganku lagi. Jangan terlalu senang. Kebahagiaanmu bisa berubah menjadi duka. Aku tahu gadis seperti itu. Kau tidak akan segera menyingkirkannya. Dia adalah seorang gadis yang bisa pergi ke tempat yang tak pernah didatangi seorang gadis. Sekarang kau terima dan menikah saja dengan Sofia pada hari yang sama dengan pernikahan Risa. Ya, dia adalah penggemarmu. Jika kau menghancurkan hatinya, maka dia akan merusak reputasimu. Kemudian penggemarmu, karena yang membuatmu merasa seperti pahlawan, akan keluar dari hidupmu seperti Sofia. Dari seorang pahlawan, bukan menjadi siapa-siapa. Dan tidak ada yang akan menganggapmu menjadi pahlawan. Kita akan terus bertemu. Kapan saja, kau bisa melihatku kapan saja. Tapi sebelum itu, kau bertemu psikiater dulu. Aku mencintaimu, Prita. Tolong dengarkan aku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengeluh. Prita, aku janji. Lepaskan aku, Dipak. Tolong dengarkan aku. Tolong beri aku kesempatan. Aku butuh waktu untuk berpikir. Mimpi ibumu telah menjadi mimpiku. Dan aku ingin kau dan Sherlyn segera menikah secepatnya. Karena itulah yang diinginkan semua orang. Kau harus mengerti itu. Baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Prita, kau ingin aku menikahi Sherlyn, bukan? Baiklah, aku akan melakukan itu. Aku akan menikahi Sherlyn. Aku bisa melakukan semua itu untukmu. Prita meninggalkan tasnya di sini. Menakjubkan. 1, 2, 3. Gigitan ular dan kau pergi ke bawah. Bagaimana ular menggigitku? Perhatikan baik-baik dadunya. Aku dapat 4. Kalau aku maju 4 kotak, aku akan mencapai 100. Jadi akulah pemenangnya. Hah, Nenek? Bagaimana sih? Kenapa Nenek curang terus? Aku tidak mau main denganmu lagi. Ambil papanya. Sristi. Nenek. Sristi, sini nak. Ada apa sayang? Nenek, aku tidak akan pernah percaya pada menantumu itu. Sebenarnya, aku ingin percaya, tapi aku tidak mau. Aku tidak pernah mau percaya padanya. Sristi, kau tidak boleh bicara begitu. Sarah itu lebih bisa dipercaya daripada nenekmu. Dia itu selalu curang. Main game saja curang tadi. Diam, Jangki. Tidak usah bicara.
Sristi sedang bicara denganku. Dia tidak memerlukan saranmu. Nah, ada apa sayang? Nenek, apa menurut nenek apa yang kulakukan itu salah? Aku sangat kesal memikirkan segala sesuatu yang terjadi hari ini. Pada pikiranku, aku memiliki perasaan aku membuat kesalahan dengan mengacaukan Sanju. Apa itu salah? Apa dia sangat berbahaya? Makanya Sarla menghentikanmu. Ada yang bilang lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tolong nenek jawab, apa Sanju itu berbahaya? Maksudku, apakah dia akan datang untuk balas dendam? Apa benar dia akan melakukan itu, Nek? Ibu bilang dia tidak akan tinggal diam saja. Iya, Sristi. Sanju tidak akan diam. Dia pasti melakukan sesuatu. Aku tahu, aku paham sekali. Dan kita memang harus membuat orang jadi sadar. Sristi, aku sangat bangga padamu. Nenek juga bangga padamu. Terima kasih, Nenek, Bibi. Itu artinya apa yang kulakukan adalah benar. Tadinya aku khawatir tanpa alasan. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan solusi yang tepat untuk melawannya. Nenek, ingat kata-kataku. Sanju akan minta maaf pada kita karena dia sudah melakukan kesalahan. Aku sekarang mengerti kenapa Bibi Karina seperti itu. Dia tidak menyukaiku. Itulah sebabnya dia menghinaku setiap saat. Jika aku kembali untuk mengambil tasku, dia akan memberiku banyak hal. Aku sangat gila. Bagaimana aku bisa meninggalkan tasku di sana? Kurasa akan turun hujan. Aku harus jalan lebih cepat. Aku merasa ingin sekali menghabisi mereka semua dengan menembaknya. Mereka itu banyak sekali bicara. Mereka juga banyak memukul. Prita dan Sristi sangat pintar. Pragya dan Bulbul cukup sederhana. Apa yang dikatakan itu benar. Untung saja bos ditampar Prita di dalam rumah. Seandainya bos ditampar oleh Prita di depan umum, pasti bos akan malu. Iya kan, bos? Sudah, hentikan omong kosong. Kalian juga payah. Ayo semuanya naik. Ayo kita pergi. Tunggu. Berhenti. Sudah waktunya memenuhi janjiku sekarang. Ini akan menjadi menarik. Ayo jalan. Oh, kekuatan wanita. Apa yang terjadi? Sepertinya kau terlihat tidak berdaya dan takut. Itu bagus. Kalian memang harus selalu seperti ini. Kenapa kalian hanya menatapnya? Ayo jalankan mobil. Ayo. Kau bereskan dulu semuanya, lalu bersihkan sendok garpu dan... Risyap, ibu mau bicara. Ibu. Hei, kenapa kau pelan-pelan. tergesa-gesa? Aku mau ke pesta. Bagaimana penampilanku? Tampan, menawan, keren. Lebih baik dari Risap? Tidak mungkin. Ya, aku tahu. Ibu akan mengatakan hal itu. Aku akan segera kembali, Bu. Risyap, beri ibu waktu beberapa menit. Ini sangat penting. Ibu ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ini mendesak. Tas wanita? Untuk apa membawanya? Tunggu. Jadi tas ini milik wanita aneh. Maksudku, itu tas Prita? Ya, ini tasnya. Dia tidak sengaja meninggalkannya. Kau akan pergi ke pesta sahil kan? Ya. Bagus. Rumah Prita searah, jadi kau antarkan ini ya. Oh, tidak. Aku bukan pengantar paket, aku Karen Lutra. Ini pertama kalinya Risyap meminta tolong padamu. Lakukan saja. Tapi, Bu... Tenang, dia mungkin dalam perjalanan pulang. Jika kau berkendara lambat, kau mungkin mengejarnya dalam perjalanan. Dia telah meninggalkan tasnya di sini. Dia tidak bisa naik taksi atau mobil. Pergilah dan berikan Tunggu. Kalau kau sangat khawatir, kenapa kau tidak antarkan? Iya, tapi... Kalian berdua ini ya tidak pernah berhenti berdebat. Ibu pusing. Ambil tas ini dan berikan pada Prita. Bukan masalah besar kan, Risyap? Ayo ikut ibu. Pelan-pelan berkendaranya. Kau pasti akan menemukan dia. Tunggu dulu. Risap. Apa-apaan ini? Oh, aku tahu. Jadi gadis aneh itu sedang berjalan pulang ya? Baiklah. Aku akan menyetir dengan sangat pelan. Aku tidak akan bertemu dengannya sampai dia pulang. Atau aku bisa pergi ke pesta. Dan aku bisa kasih alasan kalau aku tidak bertemu. Telepon dari Salil saja aku bisa lupa. Tapi kenapa Risap memberiku tugas seperti ini?
Risab sudah berbuat baik padaku. Aku akan membantunya kali ini. Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan pergi dan berikan tas ini. Candu, Vero, coba ulangi apa yang dikatakan wanita ini saat di rumahnya. Dia bicara panjang tentang bagaimana wanita kuat dan tidak lemah. Benar, Bos. Dia juga bilang bahwa kita belum melihat kekuatan wanita. Nah, sekarang kita buktikan. Kau dengar ya? Kau sekarang beruntung karena kau mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kata-katamu di sini. Sekarang kita lihat kekuatanmu. Saksikan bagaimana aku bermain denganmu, dan kita akan melihat kekuatanmu saat ini. Dan oh iya, kakak perempuan itu menyebutkan sesuatu tentang jenis manusia. Apa aku ini sebutkan? Murahan. Dan ibunya bilang? Ibunya mengancam akan memukul di depan semua orang. Dia juga mengatakan bahwa seorang wanita tidak pernah lemah. Neneknya memukul ibu dengan sapu. Benar. Dan mereka semua memberi kita banyak sekali nasihat. Keluarganya memarahi dan memaki kita. Mereka juga ingin membawa kita ke penjara. Tapi ingat, bukankah aku sudah mengatakan sesuatu pada keluarganya sebelum aku pergi hari itu? Aku berjanji pada mereka. Apa itu? Sanju, kau berjanji pada mereka bahwa jika kau menemukannya, kau tidak akan mengampuni mereka. Iya, tepat sekali. Jadi aku telah menemukan salah satu dari mereka sendirian. Karena aku sudah berjanji, aku harus menjaga kata-kataku, kan? Nah, sekarang kau akan membayar perbuatanmu. Dan bukan hanya kau, tapi saudaramu juga, Pragya dan Bulbul. Bertanggung jawab atas saudaraku yang dipenjara. Aku akan membuatmu membayar untuk itu juga. Nah, dengar Prita, kau akan melihat apa yang aku lakukan kepadamu sekarang. Sristi, Prita sudah kembali? Seharusnya sekarang dia sudah kembali. Dan kalau dia pulang terlambat, seharusnya dia bisa telepon. Aku akan menelpon ya. Anak muda zaman sekarang. Aku akan telepon polisi. Ibu. Dengar kawan-kawan, ini ibunya sudah menelpon. Aku akan membiarkanmu berbicara dengan ibumu. Sekarang jawab ibumu karena itu tugasmu untuk bicara dengannya. Nah, apa yang dikatakannya mari kita dengar. Apa teleponnya harus kita beri? Bagaimana, Candu? Ya, Bos. Kita harus biarkan dia bicara dengan ibunya. Baiklah, bagaimana Vero? Ya, Bos. Berikan teleponnya. Oh, begitu. Kau bagaimana? Gadis ini sudah menamparmu di depan umum, Sanju. Oh, tidak. Sebagian ada yang bilang, aku harus memberikan telepon padanya. Tapi ada yang bilang, gadis ini harus dihukum. Tapi aku sendiri akan mengizinkan dia bicara dengan ibunya. Ini, kau bicaralah. Ibu! Aduh, maaf, teleponnya jatuh jadi rusak. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menelponnya dengan teleponku. Sristi, Prita tidak mengangkat handphonenya. Apa ada nomor lain? Aku akan menelpon. Biarkan saja. Itu artinya dia tidak mau menerima panggilan telepon darimu. Apalagi dia di rumah Lutra. Aku tidak akan menelpon rumah Lutra dan menanyakannya. Tidak akan pernah kulakukan. Jadi sebaiknya kau istirahat. Dan jangan pernah mencampuri urusanku dan juga Kak Prita. Mengerti? Terima kasih banyak. Sanju, tolong. Tolong lepaskan aku. Maafkan aku. Sudah waktunya buatku untuk memenuhi keinginanku. Tidak masalah apa maumu, tapi hanya aku dengarkan. Aku minta kesempatan dan kau pasti mengerti. Sekarang aku punya kesempatan, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Aku rasa tidak mungkin, ya kan? Kalian ini memang payah. Apa yang kalian tunggu? Ayo bawa dia. Cepat, ayo. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Buka pintunya. Aku. Wanita aneh itu pasti sudah sampai rumah. Ya ampun, tutup mulutnya. Ayo cepat jalan. Ayo, duduk. Diam. Seperti suara Prita. Aku terlalu memikirkannya. Wanita aneh itu tidak akan pernah minta bantuan. Dia kan anggap dirinya sangat berani.
Itu Prita. Oh ya Tuhan. Hah, kalian payah apa? Melempar wanita seperti ini, hah? Bagaimana kalau terluka? Kulitnya ini kan putih dan lembut. Aku mohon, lepaskan aku dari sini. Memang kau pikir aku ini akan melayani gadis cantik sepertimu? Aku ini bukan orang jahat, tapi aku bisa lebih buruk dari itu. Jangan melawan, Prita. Kau ini sangat cantik. Aku tidak akan membunuhmu, tapi karena waktu itu kau menamparku, aku akan membalas dendam sekarang. Kalau aku sekarang bisa menikmatimu sendiri karena membalas dendam, aku akan menyukainya. Huh? Apa kau tahu apa yang dilakukan Sristi? Dia memastikan orang tidak takut lagi padaku. Dan aku ingin orang mulai takut padaku lagi. Ketika sekarang aku melakukan keinginanku dengan merusak dirimu, jadi semua orang akan mulai takut lagi padaku. Aku juga ingin ibumu dan adikmu merasa takut lagi kepadaku. Aku juga ingin memberi mereka pelajaran. Itulah sebabnya aku ingin kau melakukan apa yang akan aku suruh. Kau mengerti? Ayo. Sini kau. Ayolah Prita, mau kemana? Ayo layani aku. Hah? Tolong, biarkan aku pergi. Kau baik-baik saja? मिला हूँ अब जो तुमसे दिल को मेरे कसम से सुकून मिला Kita pergi. Bos, apa yang terjadi? Bos, kau tidak apa-apa? Bos, apa yang terjadi padamu, Bos? Prita, kau takut ya? Coba kau periksa dia gegar otak tidak? Cepat. Kau ini kenapa? Ayo kita lari. Cepat, ayo. Apa yang terjadi? Kenapa kau selalu dalam masalah? Pergi deh. Hati-hati! Rupanya aku ini benar-benar penggemar beratmu, Pak. Bahkan aku menamai anak tertuaku Karan. Dan yang lebih muda, Prabangkaran. Lalu anak ketigamu? Aku sudah membuatnya, Pak. Apa yang telah membawamu kemari? Aku di sini untuk menjemput gadis ini. Boleh kan? Ayo kita pergi. Mereka pergi, ayo tangkap mereka. Hei, apa yang kalian tunggu? Tangkap mereka. Kau bodoh, kau tidak lihat mereka lari? Bos, apa kau tahu siapa dia? Dia adalah Karan Lutra. Dan aku bosmu. Ayo kejar. Apa menurut kalian aku cukup bodoh untuk percaya bahwa aku bisa melawan kalian berempat sendiri? Tidak. Ini bukan film Bollywood. Aku senang mendengarnya. Dan kau cukup pintar untuk mengetahui bahwa kau seharusnya tidak main-main dengan kami. Penggagah di situ. Ya, kau benar. Aku Karan Lutra dan aku cukup cerdas. Aku beritahu polisi sebelum datang ke tempat ini. Itu karena aku tahu persis seperti apa kalian. Dengarkan saranku dan pergi dari sini. Kalau polisi menangkap kalian, kalian akan dijatuhi hukuman minimal 7 tahun. Karena memukuliku dan menggoda gadis ini. Dengarkan aku, Karan. Biarkan polisi menangkap mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan. Tidak, sayang. Mereka tampak cukup baik. Kalau polisi menangkap mereka, hidup mereka akan hancur. Ayo kita pergi dari sini sebelum terlambat. Apa yang kau lakukan? Kau seharusnya membiarkan polisi menangkap mereka. Mereka tidak berharga. Hah?
Jangan khawatir, aku tidak menelpon polisi. Suara sirene polisi berasal dari handphoneku. Karen, kau tidak peduli dengan keamananmu dan datang ke sini untuk menyelamatkan aku. Karena aku memang seorang pahlawan. Kau telah memukulku di kepala. Sekarang skor kita sama. Aku akan pergi. Pergi sana, kurang ajar. Tiba-tiba aku